Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa berkuasa, atau seberapa terkenal seseorang, kematian akan datang menjemput tanpa permisi. Namun, banyak di antara kita yang tidak pernah benar-benar merenungkan apa yang terjadi pada saat-saat kritis tersebut. Kita sibuk dengan kehidupan dunia, mengejar harta, tahta, dan kesenangan sementara, hingga lupa bahwa suatu hari nanti semua itu akan berakhir. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, seperti seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon sebelum melanjutkan perjalanannya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, dan kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan tersebut. Ketika seseorang menjelang ajalnya, ada tanda-tanda yang mulai muncul. Para ulama dan para salafus saleh telah menjelaskan bahwa ada fase-fase yang dilalui oleh seseorang saat menghadapi kematian. Fase pertama adalah sakratul maut, yaitu masa-masa di mana ruh mulai ditarik keluar dari tubuh. Ini adalah momen yang sangat berat. Bahkan Rasulullah sendiri merasakan beratnya sakratul maut ketika beliau wafat. Beliau bersabda, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, yang menunjukkan bahwa proses kematian bukanlah sesuatu yang mudah. Saat sakratul maut tiba, seseorang akan mengalami berbagai perasaan yang luar biasa. Tubuh mulai melemah, kesadaran mulai berkurang. Namun anehnya, kesadaran spiritual justru meningkat. Banyak hadis dan riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang sedang menghadapi kematian bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa melihat malaikat, bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib, dan bahkan bisa mendengar bisikan-bisikan yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin menjelang ajalnya, malaikat-malaikat turun dari langit dengan membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Malaikat maut kemudian datang dan duduk di dekat kepalanya, lalu berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridaannya." Maka keluarlah ruh tersebut dengan mudah seperti air yang mengalir dari mulut tempayan. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan yang berlebihan, karena Allah telah memudahkan jalan bagi hambanya yang beriman. Namun, lain halnya dengan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang durhaka. Dalam hadis yang sama, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika seorang kafir menjelang ajalnya, malaikat-malaikat turun dengan membawa kain kafan yang kasar dari neraka dan bau yang sangat busuk. Malaikat maut kemudian berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan azabnya." Maka ruh tersebut dicabut dengan keras, seperti cabutan benang berduri dari bulu domba yang basah. Proses pencabutan ini sangat menyakitkan, dan orang tersebut merasakan penderitaan yang luar biasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa kesadaran seseorang tidak langsung hilang setelah ruh dicabut dari tubuh. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa setelah kematian, ruh masih memiliki kesadaran dan bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mayit bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang menguburkannya saat mereka pergi meninggalkan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit itu mendengar suara sandal orang-orang yang pergi meninggalkannya. Bayangkan betapa mengerikannya situasi ini bagi orang-orang yang tidak beriman atau yang banyak melakukan dosa. Mereka terbaring dalam kubur, masih sadar, masih bisa merasakan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mendengar orang-orang yang mereka cintai berjalan menjauh. Mereka mendengar tangisan keluarga, namun mereka tidak bisa merespons. Dan yang lebih menakutkan, mereka harus menghadapi pertanyaan dari dua malaikat yang akan datang untuk menguji mereka Munkar dan Nakir. Alam kubur atau alam barzakh adalah fase di antara kematian dan hari kebangkitan. Ini adalah fase di mana ruh berada dalam kondisi menunggu, terpisah dari tubuh, namun masih memiliki kesadaran penuh. Dalam fase ini, seseorang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang tiga hal yang sangat penting. Pertama, siapa Tuhanmu? Kedua, apa agamamu? Ketiga, siapa nabimu? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana,
Namun di alam kubur, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali iman yang kita bangun selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat mudah. Mereka akan menjawab dengan penuh keyakinan, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka menjawab dengan benar, kuburnya akan diperluas seluas mata memandang, akan dibukakan jendela ke surga, dan mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa hingga hari kebangkitan. Namun bagi orang-orang yang kafir atau munafik, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka akan bingung, gugup, dan akhirnya berkata, "Haha, aku tidak tahu." Maka kuburnya akan menyempit hingga tulang rusuknya bertemu satu sama lain, dan dibukakan jendela ke neraka sehingga mereka merasakan panasnya api neraka sejak dari alam kubur. Ini adalah azab yang sangat mengerikan, dan mereka akan terus merasakan siksaan tersebut hingga hari kiamat tiba. Yang perlu kita pahami adalah bahwa semua pengalaman ini bukanlah dongeng atau cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Alam barzakh adalah realitas yang akan dihadapi oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan alam kubur? Jawabannya adalah dengan memperkuat iman dan memperbanyak amal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, hati kita akan menjadi lebih lembut dan kita akan lebih bersemangat dalam beribadah. Beliau bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk. Rasulullah bersabda bahwa surah Al-Mulk adalah surah yang akan membela pembacanya dari azab kubur. Bayangkan, hanya dengan membaca satu surah secara rutin, kita bisa mendapatkan perlindungan dari azab yang sangat mengerikan tersebut. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang beriman. Selain itu, kita juga harus memperbanyak amal saleh seperti sedekah, membantu sesama, berbakti kepada orang tua, menjaga salat 5 waktu, dan selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar maupun kecil. Semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal perbuatan kita. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit keras dan hampir meninggal, Rasulullah datang, menjenguknya. Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, bolehkah saya sedekahkan semuanya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Sa'ad bertanya lagi, "Kalau 2/3-nya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Sa'ad bertanya lagi, "Kalau setengahnya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Akhirnya Rasulullah bersabda, "1/3 saja, dan 1/3 itu sudah banyak." Kemudian beliau melanjutkan, "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam mengajarkan keseimbangan. Kita harus beramal untuk akhirat. Namun, kita juga harus memperhatikan urusan dunia kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, dan jangan pula kita terlalu ekstrem dalam beribadah hingga melupakan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang pengalaman ruh setelah berpisah dari jasad. Para ulama menjelaskan bahwa ruh orang-orang yang beriman akan dibawa naik ke langit oleh para malaikat. Di setiap langit para malaikat akan bertanya, "Siapa ini?" Dan malaikat yang membawa ruh tersebut akan menjawab, "Ini adalah si fulan anak si fulan," dengan menyebutkan nama-nama yang paling baik yang pernah dimiliki oleh orang tersebut di dunia. Kemudian pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga ruhnya sampai ke langit yang ke-7 di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian akan berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku ini dalam Iliyin,"
yaitu tempat yang sangat tinggi di surga di mana catatan amal orang-orang yang saleh disimpan. Setelah itu, ruh tersebut akan dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur untuk menjalani kehidupan barzakh sambil menunggu hari kebangkitan. Namun kehidupan di alam barzakh bagi orang-orang yang beriman adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ruh orang-orang kafir akan dibawa naik ke langit, namun pintu-pintu langit akan tertutup untuk mereka. Malaikat-malaikat akan menolak untuk membukakan pintu, dan ruh tersebut akan dilemparkan kembali ke bumi dengan keras. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka berada dalam sijin, yaitu tempat yang paling rendah di neraka di mana catatan amal orang-orang yang jahat disimpan." Pengalaman ini sangat menakutkan dan sangat menyakitkan bagi ruh yang bersangkutan. Mereka akan merasakan penghinaan, penolakan, dan siksaan yang luar biasa sejak detik-detik pertama setelah kematian. Dan ini baru permulaan dari siksaan yang jauh lebih berat yang akan mereka hadapi di alam kubur dan di neraka kelak. Ada sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuburan itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka." Ini menunjukkan bahwa kondisi seseorang di alam kubur sangat tergantung pada amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amalnya baik, maka kuburnya akan menjadi taman yang indah dan penuh kenikmatan. Namun jika amalnya buruk, maka kuburnya akan menjadi lubang neraka yang penuh dengan azab dan siksaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah ruh orang yang sudah meninggal bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup? Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa ruh orang yang sudah meninggal bisa merasakan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarga dan kerabatnya yang masih hidup, terutama jika mereka mendoakannya atau melakukan amal saleh atas namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena doa dari orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi mereka yang sudah berada di alam kubur. Doa yang paling utama adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah kesehatan kepadanya, dan maafkanlah dia." Doa yang sederhana namun sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Selain doa, kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dengan bersedekah atas nama mereka, membayarkan hutang-hutang mereka, menunaikan ibadah haji atau umroh atas nama mereka jika mereka belum pernah melakukannya, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain atas nama mereka. Semua amal jariah ini akan terus mengalir pahalanya kepada mereka meskipun mereka sudah tiada. Ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal, setiap hari Jumat dia pergi ke masjid dan bersedekah kepada fakir miskin atas nama ibunya. Dia melakukan ini secara rutin selama bertahun-tahun tanpa pernah putus. Suatu malam, dia bermimpi bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang sangat bahagia dan berpakaian sangat indah. Ibunya berkata, "Wahai anakku, terima kasih atas semua doa dan sedekahmu untukku. Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan menempatkanku di tempat yang sangat indah di surga." Anak itu terbangun dengan air mata yang mengalir deras, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, tidak hanya ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." Ini adalah hadis yang sangat terkenal dan sangat penting untuk kita renungkan. Sekarang mari kita kembali kepada topik utama kita, yaitu kesadaran setelah kematian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Yasin, "Dan telah datanglah kematian dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Ayat ini menunjukkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
Ketika seseorang meninggal, dia akan langsung menyadari bahwa kehidupan dunia yang dia jalani selama ini hanyalah seperti mimpi yang sangat singkat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, mereka berkata, "Berapa lama kamu tinggal di bumi?"